لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'da. Yang dimuliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muthaha, penasihat kita yang sentiasa nampak sehat walafiat, semoga begitulah seterusnya, walaupun kita para jamaahnya ini kadang-kadang sakit ya. Mudah-mudahan sakit kita ini hanyalah sementara untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kafarah. Kalau zaman Nabi SAW, apabila baginda mendengar sahabatnya sakit, ucapan yang paling senang disebutkan sebagai tanda respon secara pantas, sebenarnya bukan yang biasa kita amalkan itu. Kita biasanya syafahullah, syafakallah kan. Sebetulnya yang paling diamalkan oleh baginda Nabi, kata-katanya ialah la ba'sa tahur insyaallah. Bila kita dengar kawan kita sakit, sebutkan la ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Artinya tidak apalah, semoga menjadi pembersihan, semoga jadi pembersih. Pembersih maknanya pembersih dosa-dosa ya, dosa-dosa kecil insyaallah. Jadi ini hikmah, kita kena yakin kalau kita sakit, itulah peluang Allah ingin supaya dosa-dosa kecil kita dihapuskan. Dengan cara apa? Dengan cara mempunyai sifat sabar ya, sabar. Sebab orang yang sakit itu yang paling lemah adalah kesabarannya. Dia mau cepat sembuh. Dia sakit hari ini, besok mau sembuh. Dia batuk hari ini, besok mau sembuh. Dia panas hari ini, malam ini panas, pagi dia ingin sembuh, dia mau cepat ya. Memang semuanya menginginkan begitu, tapi jangan sampai mengorbankan perasaan sabar ya. Itu amalannya, la ba'sa tahur insyaallah. Walaupun tidak salah kita mengucapkan syafakallah, syafahullah, tidak salah ya, sebagai bentuk doa. Baiklah para jamaah sekalian, sebelum meneruskan kuliah ini, saya tentunya secara pribadi ingin mohon maaf kalau penyampaian saya sangat mengganggu telinga tuan-tuan, puan-puan, sangat menyusahkan. Saya hanya ingin sekadar berkongsi ilmu ya, jadi ambil yang baiknya, karena pada saya apa yang kita sampaikan ini memang amat bermanfaat. Terlebih lagi kita masih membincangkan soal rawatan penyakit secara Islam dengan amalan ruqyah yang dari awal lagi banyak sekali ya disampaikan daripada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hikmahnya juga kenapa pula akhirnya kita belajar soal rawatan. Ternyata yang menyampaikannya pun sakit juga. Nah ini kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu soalan kita ini. Dibilang dokter pakar pun mati juga. Ya, dokter gigi pun dia pun tiada gigi, cabut gigi dia. Kan?
Apalagi? Iyalah, itu yang berlaku. Sebab akhirnya kembali kepada keyakinan bahwa yang memberi penyakit, yang memberi mudarat adalah Allah. Yang menyembuhkan penyakit adalah juga Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah, hanya boleh bergantung dan berikhtiar. Dan yang penting, kita ingin berusaha mencontohi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan siapa yang pakar dalam soal ruqyah, Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang tidak boleh? Ayat apa yang dia tidak boleh baca? Kalimat-kalimat ruqyah pun semuanya diciptakan oleh Nabi kita. Tapi umur Nabi kita hanyalah 63 tahun. Ya. 63 tahun itu pun ikut perkiraan tahun hijrah. Bukan tahun Masehi, tahun hijrah. Kalau ikut tahun Masehi barangkali umur Nabi 50 lebih saja. Kita hari jadi buyuk menggunakan tahun Masehi. Itu main buyuk itu. Ya. Umur kita dibilang baru 40. Sebab guna tahun Masehi. Coba guna tahun hijrah, sudah 50. Bukan soal itulah ya, maknanya umur itu memang dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya hanya ingin berkongsi bahwa ini juga satu cobaan. Alhamdulillah selama seminggu lebih ada penyakit ini, saya pun tidak berhenti mengamalkan ruqyah ini. Guna tapak tangan, baca bismillah, 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 a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu hadir, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa kashfa la yaghdir saqama. Baca surah Al-Falaq, An-Nas, kita amalkan terus menerus. Ya. Dan kenapa kita tidak percaya? Buktinya ada perubahan. Ada perubahan. Jadi ini adalah jawaban ya daripada usaha dan doa kita. Karena kita yakin, karena kita sayang kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marilah tuan-tuan, ya puan-puan, kita semakin yakin apabila sakit datang, kita mesti terus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain kita juga tidak salah untuk berikhtiar mengikut akal fikiran kita dengan mengambil obat-obatan, herba-herba, ataupun cara-cara urutan dan sebagainya. Dan itu juga salah satu ruqyah yang dibenarkan dalam Islam dengan syarat tidak mengandungi nilai-nilai syirik. Ya, tidak ada nilai-nilai syirik. Jangan sampai tuan-tuan begitu sakit terus ambil air dalam gelas, letak telur ayam dalam gelas itu. Telur ayam direndam sampai seminggu. Untuk apa itu? Bagus lagi telur ayam masak, boleh dimakan. Ini telur ayam mentah. Saya pernah mendapat begitu. Ataupun tak cari 7 bunga warna-warni, 7 jenis, simpan dalam besen, letakkan di atas almari. Itu nilai-nilai syirik. Tapi ada kebenarnya kalau meletakkan 7 butir bawang merah dikupas, letakkan di bilik. Adakah itu syirik? Menurut kajian tidak. Sebab memang itu secara saintifik bawang menyerap kuman. Nah, menyerap kuman, dia macam menjadi vacuum untuk kuman yang ada di sekitar. Ya, 7 butir itu karena bilangan ganjil, ya, lebih baik. Jadi kena kita yakin dan kena bijaksana mana yang syirik, mana yang bukan, ya, mana yang ianya memang mengandungi ilmu secara tradisional ataupun secara modern, ya.
ada kebenarannya di situ. Tapi saya mungkin berkongsi pengalaman sedikit. Pertamanya mungkin jamaah di sini mungkin sudah kenal lah diri saya lah. Ya, sebab saya tidak silap imam ini sejak 2013 kalau tidak salah. Saya biasa lah tuan-tuan dengar suara. Kalau tuan-tuan ingat, setiap tahun memang saya kena penyakit ini. Setiap tahun kena. Saya pun tidak paham kenapa. Penyakit ini macam menjadi penyakit tetap bagi saya. Penyakit belanggan. Ya, dan kalau sudah kena, tidak cukup seminggu, kadang-kadang sebulan baru normal. Tapi sejak 2-3 tahun, malahan sejak Covid, alhamdulillah tidak datang penyakit itu. Virus Covid datang, tapi penyakit ini tidak datang. Alhamdulillah. Dalam hati saya sudah pulih sepenuhnya. Ternyata kali ini datang begitu tiba-tiba, macam dikodok. Yang 2-3 tahun itu saya rasa lebih teruk, macam dikodok pula ini. Ya, kambuh ya. Ya, kambuh semula. Ya, karena saya ini kurang pandai dalam soal melantunkan suara. Saya mengajar di sekolah ini, di madrasah, karena budak-budak tuh kadang-kadang bising. Jadi saya menguatkan suara. Mungkin kalau dari segi teknik vokal itu saya salah. Cara saya menguatkan suara itu mungkin merosakkan urat apalah ya. Jadi itu salah satu puncanya. Boleh jadi. Satu lagi, saya suka ya mengikuti maklumat terkini lah, terutamanya tentang kesehatan. Karena sekarang ini zaman internet, senang kita mendapatkan sesuatu yang baru, apalagi benda-benda yang viral. Baru-baru itu saya dengar daripada pakar herba dari Indonesia, Dr. Zaidul Akbar, mungkin teman-teman kenal kan. Dr. Zaidul Akbar ini pakar segala penyakit kronik dengan cara herba saja. Jadi satu video tentang pembersihan lendir ataupun kotoran daripada dada ini, paru-paru ini. Nah, sebab saya rasa saya ini macam batuk-batuk tuh lama sudah kan. Jadi ini dokter ini dia kata senang saja kalau ingin membersihkan paru-paru. Wah, teman-teman mau tahu kan ini? Nanti diamalkan ya. Halia 1 inci saja dengan 12 daun mint ya, daun pudina ya, daun mint. Saya terus pergi pasar itu cari daun mint, banyak di pasar. Itu tidak payah direbus, direndam saja dengan air panas 1 gelas, tunggu sehingga sejuk. Jadi saya sudah amalkan 2 hari, pagi dan petang atau pagi dan malam gitulah. Rasanya itulah kesan dia. Selepas itu banyak saya mengeluarkan kahak ya, batuk kecil pun kahak dia banyak. Jadi akhirnya karena aktiviti mengeluarkan itu melalui kerongkongan lah kan, ya menyebabkan beginilah akhirnya. Kerongkongan pun terganggu. Betul-betul ini berkesan ya. Tapi saya mau makan lagi, saya bilang tunggulah nanti. Nah kalau saya minum lagi nanti kena lagi nih. Baru saja macam oke sedikit, mungkin tunggu bulan depan kah. Ini bagus ya, pembersihan paru-paru itu herbanya cukup halia dengan daun mint ya, direndam saja itu, dan rasanya pun enak juga, macam teh saja tuh kan. Manakala bagi perokok senang dibilang, kalau yang perokok ini kalau mau bersih paru-parunya, makin banyak dia merokok, makin banyak makan timun saja, banyakkan dia makan timun. Nah, itu dibilanglah ya oleh pakar ini. Nah, kalau mau ya bagi yang merokok cobalah, sebab kita tidak tahu keadaan di dalam badan kita. Baiklah jamaah sekalian, itu sedikit
mukaddimah ya, ataupun perkongsian pengalaman untuk kita sama-sama ambil iktibar ya. Yang pasti rawatan secara Islam jangan sekali-kali ditinggalkan. Kita akan meneruskan hadis Sahih Muslim kita malam ini dengan sedikit menyentuh pada masa yang lalu ataupun 2 minggu yang lepas, yang berkenaan dengan penyakit ketika sholat. Penyakit ketika sholat adalah gangguan sehingga kita tidak khusyuk. Ini semuanya kita alami. Maaf ya, bohonglah kalau kita semuanya khusyuk kan. Betul kan? Kita tidak khusyuk. Entah apa sebab dia. Apalagi kalau di sini ini terlampau mesra ini, ya. Sudah komat pun masih main lagi, wah. Kan? Padahal yang baiknya kalau sudah komat tuh sudah sedia apa itu? Bukan sedia untuk berdiri saja, sedia juga hati. Tapi kita nih ya terlampau best friend lah kan, masih main lagi. Jadi kita khawatir untuk terus khusyuk itu bukan senang kan? Dia kena ada pendahuluan dia bah. Supaya tenang itu. Itulah iqamah ini sebaik-baiknya tak ada lagi urusan. Termasuk tegur-tegur kawan, ya. Bukanlah haram, bukanlah ya. Ini mungkin masing-masing punya kemampuan. Tapi apapun kalau sudah tidak khusyuk ketika sholat, sama ada imam ataupun makmum, Nabi ajarkan segera untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah godaan syaitan, dan syaitan hanya boleh dilawan oleh Allah. Maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah. Pasal apa? Kita tidak nampak tuh syaitan kan? Syaitan ini gaib. Syaitan nampak kita, kita tidak nampak syaitan. Buyuk juga ini. Coba kalau nampak itu syaitan, kita tampar-tampar sudah ini. Kacau orang sholat. Tapi kita tidak nampak syaitan. Di mana syaitan? Dan macam mana bentuknya? Nanti kita tampar syaitan, yang ditampar kawan kita sebelah itu. Kan? Jadi cukup walaupun tengah sholat, sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiupkan. Kalau di sini malah ludahkan. Oh iya, lebih mengerikan nih kalau ludahkan ini ya. Bolehlah kita ubah, tiupkan sedikit angin. Bolehlah tempiasnya sedikit tuh, tapi sekarang ini masih Covid lagi kan. Janganlah. Hah? Kalau pakai mask lagi kita ludahkan balik kepada diri kita sendiri itu. Ya? Tiupkan 3 kali di sebelah kiri. Tapi ingat, dalam sholat pergerakan tidak melibatkan bahu ya. Sebelah kiri maknanya bukan bahu itu mereng ke kiri. Kalau bahu berubah akhirnya membatalkan sebab tidak menghadap kiblat. Cukup mulut kita saja sedikit mereng ya, mereng sedikit saja, asalkan sudah mencong daripada depan ke kiri. Tiupkan 3 kali. Puh puh puh, gitulah lebih kurang ya. Bunyi dia lah ya, puh. Bukan bunyi puh puh pula, bukan lah. Itu hanya dikasih besar begitulah lebih kurang ya. Tiupkan sebelah kiri, boleh diamalkan ya. Tapi jangan pula nanti melarat pula, sikit-sikit auzubillah tiup, nanti tiup lagi. Maknanya kurang berusaha juga. Mesti berusaha untuk mengawal khusyuk ketika sholat. Apa nama syaitan itu? Syaitan yang spesialis mengganggu orang sholat. Ada nama-namanya kan? Nama dia kalau ikut hadis di sini ialah khanzab ataupun khinzib. Lebih kurang itu. Khanzab, khinzab. Itu nama syaitan yang pakar menggoda orang ketika sholat. Patutlah di mana-mana pun ya, kalau budak-budak ini sembahyang tidak ada yang betul lah kan. Itulah khanzabnya itu lebih senang kepada budak-budak ya. Tapi kalau
bapak budak pun kena, ini masalah, ya. Jadi ingat itu, kalau kita mau sholat, ada musuh kita, nama dia Khonzab, maka kita standby untuk tidak bagi peluang kepada Khonzab. Pertamanya, rapatkan saf, ya, rapatkan saf, ikut kepada keadaan yang berpada-pada juga lah, ya. Maknanya jangan sengaja mengosongkan, terutamanya minta maaf yang hadir agak terlewat, dia memilih saf kedua. Ini yang sengaja ini, dia memilih saf kedua, padahal di sana di ujung ada lagi satu, tapi dia punya apa? Dia bilang, itu bukan selera saya di sana tuh, main selera pula dia. Ataupun ada juga yang, sana dekat ekon sejuk, saya tidak boleh. Itu pun tidak boleh diterima. Nasib dapat ekon lah. Sebab yang pentingnya tutup itu saf. Ya, mari kita bekerja sama untuk tidak memberi ruang. Jangan sampai ada ulama ini bercanda ini, dibilang, ndak rapat-rapat pun. Kalau setan masuk kan bagus. Bermana setan ikut sholat. Apa ini ulama begini, kiai begini bercanda ini? Mana ada setan sholat? Setan masuk itu menggoda orang sholat. Sedangkan rapat pun masih digoda, apatah lagi tidak rapat. Ya, ingat, jiwa orang sholat ialah khusyuk. Kalau tidak khusyuk dalam sholat, bermana tak ada jiwa. Tak ada jiwa bermana tak ada nyawa, berarti seperti orang mati. Orang sholat tidak khusyuk seperti orang yang tak hidup. Kan? Begitu perumpamaan dia. Makanya dalam surah Al-Mu'minun kata Allah, sungguh berjaya orang-orang beriman ini, yaitu yang dalam sholat mereka khusyuk. Bukan hanya sholat saja, tapi yang khusyuk dalam sholatnya. Sehingga kita faham, kadang-kadang kita marah kalau ada puncak kita tidak khusyuk, kalau ada budak bising dan sebagainya. Ini dari segi positifnya, karena ingin menjaga khusyuk, ya. Tetapi jangan sampai kemarahan itu sudah lebih awal ketika dia sholat itu. Sudah marah awal, maka timbul dendam. Begitu assalamualaikum, dicari mana budak tadi, ya. Itu pun kemarahan yang merugikan. Ya, jadi memang inilah cabaran, ya, cabaran ketika berada dalam jamaah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika dalam satu jamaah mendengar tangisan bayi. Rupanya ada jamaah wanita yang membawa bayinya, dan bayinya itu menangis, mungkin dalam keadaan lapar ataupun sakit. Nabi terus percepatkan sholatnya. Nabi tidak ada perasaan apa-apa. Nabi tidak mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, lain kali jangan bawa lagi budak Tuhan, nangis saja itu. Contohnya lah, kan? Itu pun begitu, ya. Artinya itu satu situasi yang kita tidak jangka. Bukan mudah untuk kita mencapai khusyuk. Jadi pelajaran khusyuk ini sudah diberikan pencegahannya dengan cara kita bersedia membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika sholat, sama ada ketika berdiri, ketika rukuk, ketika sujud, boleh dibuat. Kita break dulu daripada bacaan kita ketika itu, break sekejap, ya, untuk melakukan serangan kepada setan. Ini serangan kita lah. Dalam konteks ini pula saya ingin menyampaikan, menambah, di sini tidak ada dalam hadis ini, tapi saya tadi pikir-pikir cantik juga dan sudah diamalkan oleh jamaah kita, alhamdulillah. Semua saya terpikir juga itu sunnah kah bukan? Yaitu membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat, kan? Saya dengar itu. Sebelum mula bismillahirrahmanirrahim, gitulah. Saya tengok sebenarnya itu bukan dalam hadis setakat yang saya carilah. Tetapi itu amalan ulama, inisiatif, ide, ya, karena kita ingin melindungi sholat, jadi meminta perlindungannya lebih awal sebelum sholat.
Apakah boleh? Pada saya boleh, sebab ini di sebelum sholat. Mana ini bukan sholat. Mungkin ada orang mengatakan itu bid'ah. Yalah, itu pendapat dialah, ya. Tapi ini memang hukumnya tidak wajib pun. Kalau mau, apa salah membaca Quran sebelum sholat? Kan tidak salah. Yang dibaca pun pendek saja. Bukan dibaca Yasin sebelum sholat, panjang itu, kan? Tidak sempat, nanti orang sudah Assalamualaikum, dia baru Allahu Akbar, Yasin dibaca. Nah, itu mengada-ngada. Ya, boleh baca Qul a'udzu birabbinas. Satu lagi, maaf, ini yang saya amalkan, saya pun dapat dari guru saya. Baca surah Al-Mu'minun ayat 97-98 kalau tidak salah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Apalagi tidak itu. 2 ayat saja. Saya baca itu terus terang, ya. Minta maaf lah, bukan saya kalau mau ikut ya silalah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan-syaitan, syaitan. Dan aku berlindung kepadamu ayahdurun. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan wahai Tuhanku, aku berlindung padamu daripada, cantik nih, ayahdurun, daripada kehadiran mereka, daripada kedatangan mereka. Jadi kita tidak mau ketika sholat syaitan datang. Kalau boleh jangan datang, tunggu di luar masjid. Begitu. Kita doa, baca ini ayat ini, ya, sebelum sholat, sebelum takbir, sebelum niat, ya. Itulah, tidak perlu bergurau-gurau lagi. Ada kerja ini sebenarnya, baca surah An-Nas ataupun baca itu ayat Quran itu yang berupa doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baru usolli fardal isya'i 4 rakaatin, kan? Allahu Akbar. Ya. Ini sebagai usaha. Mudah-mudahan kalau kita sudah berta'awudz ataupun meminta perlindungan pada Allah lebih awal, mudah-mudahan dalam sholat tidak ada lagi gangguan. Jadi kita dalam sholat tidak perlu lagi berta'awudz, tidak perlu lagi meniup ke kiri, kan? Nah, mudah-mudahan begitu, ya. Sebab kita ya lebih baiklah mencegah daripada mengurus itu, daripada mengobati, daripada melakukan sesuatu apabila sudah terkena. Jadi ini yang minggu lalu, tapi begitu panjang, mau habis masa sudah ini ya, karena banyak dibahas lagi. Baik, kita teruskan malam ini, satu hadis pun bolehlah, mengenai setiap penyakit ada obatnya, ya, dan anjuran untuk kita berobat. Ini sudah hukum yang asal. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi bohong kalau ada mengatakan sakit ini belum ada obat, sakit ini tiada obat, itu bohong itu. Jangan percaya itu. Ini Nabi sudah kata, setiap penyakit ada obatnya. Kalau belum dijumpai itu lain ceritalah, kan? Mungkin belum dijumpai, ya. Tapi kalau tiada obat itu tiada. Oke, mari kita semak hadisnya. An Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala likulli da'in dawaun fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi idznillah azza wa jalla. Maksudnya daripada Jabir, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu cocok, ini bahasa Indonesia cocok ini. Jika obat itu sesuai, ngam, ini bahasa Cina pula ngam, ya, dengan penyakitnya, maka sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kesimpulannya, setiap penyakit ada obat. Kedua, ada obat yang sesuai, ada yang tidak. Nah, ini masalah dia. Kalau kita mungkin sudah berobat tidak sembuh juga, tidak ngam, kita akuilah badan kita ini lain-lain, ya. Macam obat di farmasi pun, kalau kita tanya yang satu obat selesma apa, satu bilang Bikem, ada tuh obat Bikem kecil saja, itu bagus, dibilang bagus betul. Tapi orang lain cakap mana bagus, bikin tidur saja.
tapi bangun masih lagi dibilang kan. Ada lagi orang cakap apa lagi tuh, apa yang Tuan Haji bagi itu. Ada tuh nama-nama banyak jenis. Ya, jadi itu kita baik gaduh, cari mana yang ngam. Jadi percobaannya macam mana? Itu melalui proses lah. Takkan kita beli semua, tes semua, jangan pula kan. Itu kadang melalui proses yang dah sengaja. Oh ini ngam, itu tidak ngam. Termasuk juga yang herba-herba. Ada yang orang makan limau, oke. Limau itu kan anti cancer, bagus. Bukan limau apa? Lemon. Bagus. Tapi ada orang tidak ngam. Pasal apa? Dia ada dugal. Makan lemon itu dugal cepat itu. Ada asid. Akan masalah itu. Tidak ngam lah itu. Jadi jangan pandai-pandai dia makan lemon untuk dapat vitamin C. Sekali naik dia berdugal dia pergi atas, sengsara juga itu. Cari yang ngam. Minum air kelapa bagus. Ada dugal masalah. Itulah boleh minum air kelapa dibakar dulu. Rupanya dibakar itu maksudnya untuk asid itu hilang. Itulah ada kelapa bakar di Sebanggar tuh orang mau tuh. Tapi diminum tidak enak rasanya, kurang. Ya, manisnya pun lain. Itu tapi bagus untuk yang tidak ada gestrek, ya, tidak ada dugal dan sebagainya. Jadi betul kata Nabi, obat ini ada, cuma sesuai atau tidak. Dan yang pasti kalau sesuai, kalau sembuh, jangan terus kita agung-agungkan itu buah ataupun obat. Kita anggap dia ini segala-galanya. Tidak, izin Allah. Ya, jangan sampai kita hilang itu kata-kata izin Allah. Jadi kalau kita sembuh, orang tanya, macam mana sembuh? Pakai apa? Saya sembuh minum kelapa muda. Jangan. Kasih tahu dengan izin Allah, saya minum air kelapa, sembuh. Dengan izin Allah, saya ambil madu, sembuh. Dengan izin Allah, saya beli obat di kedai obat batuk cap kelapa itu, cap ibu dan anak, sembuh. Jadi dengan izin Allah itu jangan ditinggalkan. Khawatir nanti kita akan sembuh satu hari, sakit lagi 1 bulan. Kenapa? Karena kita lupa. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini saja malam ini satu hadis yang sangat berguna. Kalau kita sakit, jangan putus asa, carilah obat, ya. Dan bagi golongan profesional juga itu yang sentiasa mencari obat-obatan, jangan berhenti, cari terus obat cancer apa, obat covid apa, ya, untuk mendapatkan obat yang sesuai digunakan oleh terutamanya di sini rakyat Malaysia, ya, dengan cuaca, dengan iklim dan sebagainya. Insyaallah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum menutup kuliah ini sedikit ada pengumuman bagi pihak Tuan Haji Dullah Warno, ya, keluarganya menjemput kita semuanya Datuk Sri kalau ada ke lapangan, jemputan kenduri akikah, dengar-dengar ada kambing, ya. Beliau kata ramai-ramailah, semualah, ya, pergi ke rumahnya selepas Isya ini di Taman Tanah Mas, kan, Taman Tanah Mas, banyak mas sana tuh kali itu, ya, Taman Tanah Mas. Insyaallah, jadi jemputan ini sudah disampaikan. Siapa yang ada ke lapangan dan maklumkanlah yang mungkin belum mendengar, jemputan kenduri malam ini di rumah jamaah kita Haji Dullah Warno, insyaallah. Allahumma amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna mutabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.